Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tiwi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, izinkan kami kelompok 4 mempresentasikan esai dalam tema strategi dan inovasi dalam optimalisasi pencapaian SDGs 2030. Baik, selanjutnya pembahasan dari esai yang kita buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya industrialisasi. Transformasi digital dalam industri manufaktur melalui teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan otomatisasi telah meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. IoT memungkinkan konektivitas mesin untuk memantau kondisi, sementara AI menganalisis data untuk keputusan strategis dan pemeliharaan yang prediktif. Otomatisasi juga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meminimalkan kesalahan. Meskipun ada tantangan seperti biaya dan isu keamanan data, manfaat jangka panjangnya sangat signifikan. Namun, pengembangan industri juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada sumber daya alam dan regulasi yang tidak mendukung. Dan Jerman menjadi salah satu contoh negara yang sukses dengan mengadopsi revolusi industri 4.0, meningkatkan efisiensi dan inovasi di sektor manufaktur melalui kebijakan pemerintah yang mendukung dan investasi dalam teknologinya. Baik, selanjutnya pembahasan esai yang sudah dibuat, keterkaitan industri, inovasi, dan infrastruktur. Industri, inovasi, dan infrastruktur saling mendukung untuk menciptakannya pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai mendukung operasionalnya itu industri. Sementara inovasi meningkatkan efisiensi berkelanjutan dan daya saingnya. Industri yang berkembang mendorong investasi pada infrastruktur itu baru dan teknologi canggihnya, menciptakan efek berantai berupa peningkatan lapangan kerja lebih dan kesejahteraan. Contohnya itu adalah Jepang, Jerman, dan Silicon Valley yang sukses mengintegrasikan ketiga elemen ini. Selanjutnya yang C, hubungan inovasi dengan kelestarian lingkungan. Inovasi berkontribusi pada pelestarian lingkungan, terutama melalui pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Contohnya, yang pertama adalah energi terbarukan. Inovasi seperti tenaga surya, angin, dan biomasa membantu menggantikan bahan bakar fosil yang berbahaya bagi lingkungan. Teknologi ini menghasilkan energi yang bersih, mengurangi polusi, dan membantu melawan perubahan iklim. Yang kedua ada pengelolaan limbah. Teknologi modern membuat pengolahan limbah lebih efisien. Contohnya daur ulang plastik yang lebih canggih bisa mengurangi sampah dan menciptakan produk baru dari limbah. Yang terakhir ada pengelolaan sumber daya. Inovasi juga digunakan untuk mengelola air dan sumber daya alam lainnya agar lebih hemat dan berkelanjutan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan atau alam lagi. Industri, inovasi, dan infrastruktur adalah tiga hal utama yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan ekonomi berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, sebuah infrastruktur itu sangat diperlukan untuk industri, bagaimana untuk pengiriman bahan baku, proses produksi, dan juga distribusi barang. Dan juga inovasi sangat diperlukan untuk pengembangan sebuah sektor industri. Dikarenakan di zaman yang cepat sekarang ini, tentunya kita membutuhkan sebuah pengembangan ide baru agar industri tersebut terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan juga infrastruktur dan inovasi juga saling berkesinambungan, karena tanpa adanya infrastruktur yang baik, inovasi tidak akan tercipta karena tidak adanya akses ke teknologi dan juga pasar global. Maka dari itu, ketiga hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi SDGs poin ke-9. Adapun dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positif, yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pembangunan infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, dan transportasi dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Nah, yang kedua ada peningkatan kualitas hidup. Infrastruktur yang memadai seperti akses terhadap air bersih, listrik,
serta layanan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada penciptaan lapangan kerja. Nah, industri dan pembangunan infrastruktur menciptakan banyak lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat itu ada inovasi dan daya saing. Nah, adapun dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatifnya itu yang pertama adanya kerusakan lingkungan, yang kedua ada ketimpangan sosial, yang ketiga ada ketergantungan teknologi, dan yang keempat itu ada dampak negatif pada kesehatan masyarakat, seperti penyakit pernapasan dan penyakit yang ditularkan melalui sumber air. Sekian presentasi dari kami terkait esai bertemakan strategi dan inovasi dalam optimalisasi pencapaian SDGs 2030. Semoga presentasi kami bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.